Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali dalam acara Ngobrol Asik bersama apoteker hebat, dan pada kesempatan ini kita kehadiran tamu seorang sosok apoteker sekaligus guru atau dosen ya, pengajar yang luar biasa. Dia adalah sahabat saya. Siapa dia? Kita akan sama-sama berkenalan langsung dengan pemateri ataupun narasumber kita pada sore hari ini ya. Jadi di acara Ngobrol Asik bersama apoteker pada sore hari ini, Sobat Pejuang NIP, perlu ketahui bahwa pada hari ini kita telah hadir sahabat sekaligus guru buat berbagi ilmu atau sharing pengalaman. Dia adalah Berwi Fazri Pramudi, S.Pharm APT, Magister Sains ya, Sains Pertahanan ya. Oke. Nah, yang akrab disapa Berwi ya. Berwi adalah lulusan S1 dan apoteker dari Universitas Indonesia ya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2011 dan untuk apotekernya di tahun 2012. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2. Mungkin untuk S2-nya ini tidak di jalur farmasinya, tapi dia mencoba mengambil satu terobosan, yakni mengambil S2 di Universitas Pertahanan, tepatnya dalam bidang manajemen bencana ya. Menarik, seorang apoteker yang mempelajari secara spesifik, secara khusus seperti apa manajemen bencana. Nah, tentunya ini akan jadi sangat menarik buat kita ketahui dan kita sama-sama pelajari ya. Nah, untuk saudari Berwi sendiri di tahun 2018 ya, 2018 akhir itu sudah mengikuti seleksi CPNS dan alhamdulillah puji Tuhan dinyatakan lulus di tahun 2018 dengan TMT di tahun 2019 ya, Kak Berwi. Ya. Bareng kita kan? Ya, benar, kita satu angkatan sebagai seorang dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh ya. Wah, mantap nih ya, di daerah Serambi Mekah ya. Luar biasa. Oke, mungkin itu singkat perkenalan kita dengan Kak Berwi ya. Untuk sore hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita akan menggali atau mengulik lebih dalam terkait seperti apa sih pengalaman Kak Berwi pada saat mengikuti seleksi CPNS dalam hal formasi dosen. Nah, Kak Berwi, saya ingin tanyakan terlebih dahulu nih, Kak Berwi pada waktu itu kira-kira alasan mengapa memilih peminatan untuk CPNS di formasi dosen itu dan Poltekkes, kenapa milihnya itu gitu? Bisa dijelaskan atau Kenapa diceritakan? milihnya itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Markus ya sudah mengajak saya untuk collab nih mengenai bercerita atau sharing bagaimana sih pada saat seleksi CPNS khususnya untuk formasi dosen. Untuk formasi dosen bersamaan dengan formasi Pranata Laboratorium Pendidikan ya. Jadi kenapa sih saya ambilnya waktu itu formasi dosen gitu ya? Kenapa saya nggak ambil formasinya apoteker seperti Pak Markus gitu ya, pemasukan juga apoteker. Karena kita juga pastinya kita melihat change-nya yang mana sih ya, peluangnya yang lebih besar ya. Ketika kita sudah punya background S2 gitu ya, sudah titelnya sudah sampai S2, pastinya mau juga dong dipergunakan hasil jerih payah untuk menimba ilmunya itu dipakai. Dan alhamdulillah pada saat 2018 di Kemenkes ada formasinya gitu kan, ada formasi untuk dosen manajemen bencana. Dan di situ rezeki juga ya buat saya mungkin ya. Di situ sangat jelas dimintanya dosen manajemen bencana dengan background kesehatan. Mantap. Gitu. Jadi memang yang background-nya kesehatan, background kesehatan itu kan kalau misalnya Kemenkes punya program ya, salah satunya Nusantara Sehat itu yang background-nya kesehatan itu bisa dari dokter, kemudian perawat, kemudian ada lagi
ya 9 ya, bidan dan yang lainnya. Ya. Ya, itu juga sangat jarang tuh yang sudah S2. Jadi saya sudah bisa menghitung-hitung kira-kira berapa ya peluang saya untuk bisa menjadi calon pegawai negeri sipil gitu kan. Jadi Berapa sih bisa banyaknya nebak yang saingannya ya. iya, kan kita juga lihat kalau kita pakai apoteker pasti saingannya beratus-ratus gitu kan ya. Betul. Sedangkan kalau kita lihat yang udah background-nya S2, terus ada background lagi kesehatan. Betul. Mungkin banyak ya kalau kayak di Aceh sekarang kan sudah banyak universitas yang punya program studinya kebencanaan gitu ya. Tapi yang background-nya kesehatan kan makin sedikit lagi gitu, Ya, dan masih saya jarang. punya dua-duanya gitu, kenapa juga nggak saya gunakan gitu kan. Jadi saya pakailah di situ ya, karena sangat jelas background-nya harus kesehatan. Nah, ketika saya daftar saya nggak tahu tuh awalnya, karena kalau zaman 2018 itu muncul juga kan berapa yang sudah daftar. Cuman Betul, masih karena bisa saya terlihat takut, ya di kalau website. sekarang kan nggak Ya, terlihat lagi ya berapa penambahan. saingannya ya. Dulu Ya. saya daftar aja gitu. Ada 2 yang dibutuhkan, satu di Aceh, satu di Pontianak gitu ya. Jadi memang dari awal kita pilih langsung ya. Oke, akhirnya saya pilihlah yang di Aceh. Ternyata yang daftar kayaknya cuman nggak sampai 50 orang gitu kan. Oh, Jadi kan dengan peluangnya background cukup besar kesehatan ya. plus S2 bencana ya? Ya, S2 Manajemen bencana. bencana background kesehatan. Memang Background. sangat jelas di situ harus ada background-nya kesehatan. Mm-mm. Karena kan kita ditempatkan di Poltekkes ya. Poltekkes itu kan semuanya itu kan kita ada mendidik calon tenaga kesehatan. Jadi memang harus punya background kesehatannya di situ. Itu yang paling utama. Kenapa enggak gitu kan, peluangnya besar nih, kita pilih aja yang itu, dan saya punya semuanya. Jadi saya pilih itu deh. Oke, baik Kak Berwi. Ini Ya. kita pengen tahu singkat aja nih Kak Berwi, dari Kak Berwi. Kira-kira pada saat itu kan setelah Kak Berwi menyelesaikan pendidikan S2-nya ya di Universitas Pertahanan di bidang manajemen bencana dan memutuskan untuk apa ya, mengambil tugas Nusantara Sehat ya, mengikuti program Kemenkes Nusantara Sehat, tentunya itu waktu itu kita seangkatan juga ya. Nah, kebayang nggak Iya. bakal menggunakan titel S2-nya dan itu bisa dipakai untuk melamar di formasi dosen? Sempat kebayang nggak? Dan dosennya dosen Poltekkes lagi. Soalnya kan Nggak ada sih gitu kan. pengetahuan saya Nggak. dosen manajemen bencana itu kayak masih jarang gitu kita ketahui. Silakan. Iya, nggak terpikir sebenarnya, karena saya berpikirnya mungkin dulu setelah saya selesai NS, saya akan kembali ke domisili ya, kebetulan saya di Depok, dan saya karena saya kuliahnya waktu itu di Universitas Pertahanan yang bertetangga dengan BNPB, yang pusdiklatnya, jadi saya paling berpikirnya, oh nanti habis NS saya balik lagi, paling saya kerjanya di BNPB gitu kan. Ternyata baru selesai muncul formasi Kemenkes lagi, karena udah 2 tahun kerja di Kemenkes ya, menjadi anak bawangnya Kemenkes gitu kan. Kayaknya bolehlah dilanjut di Kemenkes lagi karena sudah tahu polanya gitu kan. Jadi alhamdulillah banget nih gitu kan, kita lanjutin ya. Baik. Jadi nggak ada sebenarnya awalnya. Ya, ini luar biasa sekali ya. Ini perjalanan Kak Berwi ya, dari mulai S1, apoteker, kemudian S2, kemudian Nusantara Sehat, dan pada akhirnya saat ini menjadi seorang dosen ya di Poltekkes Kemenkes Aceh ya. Nah, Kak Berwi, ini teman-teman pasti pengen tahu ya, bagaimana perjalanan Kak Berwi mulai dari tahap persiapan sampai pada seleksi CPNS. Mungkin bisa Kak Berwi ceritakan seperti apa persiapan Kak Berwi pada saat akan mengikuti tes CPNS, dan mungkin juga bisa Kak Berwi tambahkan sharing pengalaman kepada kita bagaimana bentuk dari metode seleksi SKB ya, seleksi kompetensi bidang untuk formasi dosen. Kak Berwi, silakan. Oke, ya mungkin saya sharing aja ya. Kalau SKD mungkin teman-teman sebagian yang udah mau lanjut SKB sudah lewati ya, alhamdulillah sudah terlewati SKD dan sudah melalui ranking ya, formasi 3 kali daripada formasi yang sudah dibutuhkan. Kalau dulu mungkin buat teman-teman yang masih ada ikut juga sampai sini tapi ternyata belum rezeki di SKD, mungkin dari saya sih kayaknya
untuk orang-orang yang mau jadi CPNS sangat jarang ya kalau saya nggak belajar gitu ya. Karena jujur gitu ya, saya melihat teman-teman saya, mereka memang belajar, omongnya aja nggak belajar, tapi sebenarnya belajar dan Itu gitu kan. strategi ya, Kak Nggak Berwi ada ya. tuh, iya kayak gitu kan. Biasa kalau orang itu, nggak belajar, Nggak ternyata belajar, pas udah padahal itu tiap nggak malam belajar baca. artinya belum membaca gitu ya. Saya jujur ya, mungkin boleh ditanyakan ke teman saya waktu itu, kita sama-sama di Nias ya Bang ya, cuman beda puskesmasnya, dan karena kita di tempatnya itu beban kerjanya tidak terlalu banyak. Betul. Jadi saya ketika sudah dikatakan, oh nanti bulan, waktu itu dibilangkan akhir Juli ada pembukaan CPNS gitu ya. Kebetulan orang tua saya juga memang berharap saya menjadi seorang PNS ya, seorang abdi negara, ASN. Jadi saya memang sudah mencicil gitu. Mencicil itu kita harus punya target. Jadi saya beli buku CPNS itu, buku latihan soal. Kemudian kalau dulu kita masih menghafalkan Pancasila, undang-undang semua, dan saya tipe orang bukan yang bisa belajar sekali, tapi saya harus berulang-ulang, sehingga saya buat cacil gitu ya, catatan kecil. Mungkin kalau dulu ibaratnya kayak kita contekan, jadi catatan kecil itu kertas buku itu, misalnya kertas yang buku SD itu saya potong jadi seukuran sekitar segini ya, 3 ini kecil kan atau 4 ini. Kemudian saya tulis kembali semua pasal-pasal itu. Berarti Dan itu dibaca saya dan lipat-lipat. kembali ya, Kak Berwi ya. Iya, saya tulis kembali, kemudian saya lipat-lipat. Saya bawa, karena dia bisa kita bawa gini. Kalau misalnya kita orang Muslim ya, ada seperti sebesar almat surat gitu ya, sebesar almat surat kecil. Jadi bisa terus kita bisa dilipat-lipat. Jadi saya baca gitu. Setelah itu di buku itu sekitar ada 11 atau 12 paket soal. Nah, itu saya targetin. Saya harus bisa menghatamkan atau bisa menyelesaikan 11-12 paket itu. Nah, Berarti satu KBBI paketnya baca, rangkum, kemudian nanti dibaca lagi gitu. baca, rangkum, baca gitu sambil jalan. Terus saya ada misalnya satu waktu gitu ya, mengerjakan seperti halnya kita tryout. Terus saya setting, saya buat di handphone saya tuh, saya stopwatch gitu kan. Waktunya berapa, saya kerjakan semuanya. Terus kita hitung lagi skornya gitu ya, kan ada TKP-nya harus berapa. Terus saya buat di meja belajar saya kertas paket 1 TKP, TIU sama TWK berapa nilainya. Jadi dari setiap TO itu saya targetkan nilainya harus terus naik gitu, dan harus lolos daripada passing grade gitu kan. Jadi kita bisa lihat, oh TO yang kemarin nilainya kurang di sini nih gitu kan. Jadi itu. Nah, terus alhamdulillah lulus gitu ya. Wah, sebenarnya saya waktu itu nggak lulus di TKP ya kan. TKP-nya kurang 6 atau 7 poin gitu kan. Kalau Pak Markus kan dulu formasinya beda ya, bukan umum ya, cum laude, nggak ada passing grade-nya gitu kan. Kalau saya kan ada passing grade-nya. Sebenarnya saya nggak lulus di passing grade, tapi karena pada tahun 2018 memang banyak yang nggak lulus passing grade, keluar lagi peraturan, ada P2 ya, ada P1, ada P2. Saya sudah hopeless, udah saya nggak lulus passing grade gitu kan. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, udah nggak lulus nih. Akhirnya saya ambil lagi lokus NS gitu kan. Ternyata pas itu ada peraturan, ada P2. Nggak tahu dari mana, ternyata P2 itu saya ranking 2 gitu kan. Jadi wah, yang satunya sudah P1, masuk P2, saya masuk, akhirnya bisa lolos ke SKB. Nah, SKB itu kalau untuk dosen seperti mungkin yang saat sekarang ya, dosen itu kita kemarin tidak ada CAT. Kayaknya untuk yang sekarang juga sama. Formasi dosen tanpa CAT ya, Kak Berwi ya? Nah, dosen dan PLP, Pranata Laboratorium kita nggak pakai CAT. Kita hanya dulu ada EBA. Nggak ada. Ada EBA ya, dulu ada EBA, Emotional Brain Assessment. Ya, Emotional Brain Assessment itu ada sekitar 180 soal, hampir sama kayak soal psikotes gitu. Yang kita kerjakan secara manual kan waktu itu kan? Iya, yang pakai pensil gitu kan, itu sampai ngantuk-ngantuk ngerjainnya. Kemudian
setelah mengerjakan EBA kita ada wawancara untuk yang dosen. Baik. Wawancara itu ada 2 orang pewawancara ya, interviewernya ada 2 orang. Dan pertanyaan wawancaranya tuh sudah tersetting gitu. Jadi Kira-kira ada berapa pertanyaan Kak Berwi? Pertanyaannya sih cukup banyak, tergantung bagaimana kita bisa menjawab. Kadang kalau kita bisa menjawabnya cepat ya sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh pewawancara, itu akan banyak. Tapi kadang kita dikejar, ini belum sesuai gitu kan. Kalau misalnya dosen sama PLP bisa berkaitan dengan SOP yang ada di laboratorium seperti kayak gitu. Kemudian kode etik mengenai kesehatan itu juga masuk. Kemudian kalau untuk dosen, karena sekarang kita di bidang kesehatan itu sudah mengadopsi ya, sudah mulai mempraktekkan mengenai IPE, Interprofessional Education, dan Interprofessional Collaboration ya, seperti NS, itu banyak ditanyakan tentang IPE sama IPC. IPE sama IPC ya? IPE dan IPC itu banyak ditanyakan. Kemudian setelah pewawancara, 2 orang pewawancara, kadang ada yang namanya dituntut peran ya ketika pewawancara. Jadi mungkin ada yang antagonis gitu, kayaknya galak banget gitu. Tapi kita harus siap mental lah ibaratnya ketemu. Karena kita langsung face to face ya dengan 2 orang pewawancara di depan ketemu kita. ya, betul. Kalau sekarang kan ini ya daring ya, enak. Kalau saya dulu langsung dengan jarak cuman berapa sih, setengah meter. Setelah wawancara, beliau akan menginformasikan gini, Anda adalah calon dosen ya kan, atau Anda adalah calon PLP gitu ya, Pranata Laboratorium Pendidikan. Kalau calon dosen berarti kan Anda tugas utama Anda adalah satu pendidikan ya kan, Tridharma itu kan kalau dosen ya pendidikan yang paling utama. Coba dong sekarang praktekkan gimana sih kalau Anda mengajar gitu kan, nanti pewawancaranya bilang. Di situ kalau dulu kami karena offline ada kamera. Ada kamera tuh di ruangan, ada kamera disiapkan, untuk laptopnya gitu. disiapkan. Untuk record ya. atau rekam gitu ya? Ya, untuk record mereka. Jadi mereka nanti bisa menilai kembali kan. Ada kamera, kemudian ada TV gitu ya, layar TV, kemudian ada laptop. Disitulah kita dikasih waktu, pokoknya kita harus masukin flash disknya sendiri gitu kan. Pokoknya siapkanlah seperti layaknya kita mau presentasi gitu ya, seperti mau mengajar kan. Diberi waktu. Kemudian saya presentasi. Pada saat presentasi nanti pewawancara itu bisa saja berakting seperti layaknya mahasiswa. Ada yang telat. Jadi menciptakan kondisi kampus di kelas ya? Gitu, dengan berbagai karakter mahasiswa ya? Ya, tiba-tiba nanti beliau itu ketuk-ketuk pintu gitu kan. Tok-tok, Bu, maaf saya telat gitu. Nah, di situ dinilai juga ketika ada mahasiswa yang telat, kita harus gimana tuh ya? Betul. Atau misalnya, oh nggak boleh masuk, kamu udah lewat dari waktunya, kita kan punya perjanjian berapa menit atau gimana, itu dinilai di situ. Waktu itu Berwi gimana tuh, Kak Berwi tindakannya seperti apa pada saat kondisi? Kalau saya berlaku sebagai yang sok-sok baik, dosennya, oh ya udah silakan aja gitu kan, silakan mengikuti gitu kan asalkan. Nah nanti kita jalankan, kita mengajar lagi misalnya, mereka berdua itu sok-sok berisik, ngobrol kan berdua ngobrol ini gitu kan. Waktu itu untungnya saya tanggap, oh ini kayaknya beliau ini ngetes lagi gitu kan. Langsung saya tegur, maaf itu yang berisik tolong ya diperhatikan, saya katakan seperti itu gitu kan. Jadi itu juga dinilai oleh pewawancaranya. Jadi kita merespon ya, kita tidak peka dengan kondisi. Sampai akhir, kebetulan waktu itu saya belum sampai selesai di materi, tetapi beliau sudah katakan, oh udah cukup nggak apa-apa. Maksudnya beliau sudah bisa menilai ya, kan? Poin-poin yang dari situ terlihat lah. Openingnya dinilai. Nah, ketika closing gitu ya, ketika penyelesai kuliahnya sudah selesai, itu juga dinilai. Mungkin kalau dosen, oke, kita selesaikan perkuliahan kita hari ini. Jadi misalnya wrap up ya. Jadi kesimpulan perkuliahan kita apa aja ya, gitu. Itu boleh dijelaskan. Dan setelah itu biasanya kadang ini dibilang sama pewawancaranya, kamu udah sering mengajar ya? Terus saya katakan,
nggak pernah Bu. Saya belum pernah mengajar, tapi kok kamu sudah lancar ya untuk Iya. berbicara gitu kan. Kan Bu saya NS, saya Ya, bilang, sering saya penyuluhan ya. suka melakukan penyuluhan, jadi Iya, iya. saya sudah tidak grogi untuk Iya, melihat audiens, saya bilang gitu. betul. Oh iya, jadi pewawancara itu sudah bisa melihat walaupun kita belum menyelesaikan sampai batas waktunya Ya. gitu. Jadi Nah, dengan kalau yang ketenangan yang Berwi tampilkan itu juga sudah menjadi salah satu poin penilaian ya buat iya di pewawancara ya. situ. Tapi memang kalau wawancara itu kan subjektif ya, tetap ya Betul. karena setiap orang kita nggak bisa melihat gitu kan Ya. ya. Jadi untuk yang dosen, kalau di sini praktek kerja untuk dosen asisten ahli kan syaratnya ya di pengumuman akan dilakukan pendekatan micro teaching. Jadi Baik. materi presentasinya dengan tema spesifik yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jadi usahakan sesuai dengan formasinya. Seperti saya, misalnya Iya. saya itu formasinya adalah dosen kebencanaan, ya Bencanaan waktu itu materinya tentang materi. kebencanaan gitu. Oke, Jangan baik. Ini saya terjawab. Ya. bikin tentang apotekernya Betul, gitu. betul. Walaupun saya masukkan, jadi saya misalnya tentang pengendalian obat saat bencana atau Disisipkan ya. apa. Kemudian Betul. kalau untuk PLP ya, PLP ini kan atau orang bilang CI atau laboran gitu. Di sini kan diminta sama ya, dibuat videonya dengan durasi maksimal 5 menit. Jadi kalau dulu barengan saya ada orang kesehatan gigi, ya kan, dia bawa itu apa sih gigi yang Dummy gigi untuk gitu ya. daminya itu Sama ya sikat giginya. untuk cara bagaimana sih Menggosok menggosok gigi yang gigi benar. gitu atau yang lainnya itu yang diminta seperti itu. Kemudian mungkin kalau sekarang daring ya usaha kali ya stabil gitu karena kan kita kan groginya nggak begitu grogi lah karena Betul. bukan di depan langsung ya, masih bisa dikondisikan, tetapi jaringannya mungkin dicari yang baik. Paling sih seperti itu, hanya jadi kita nggak pakai CAT, EBA ya emotional Untuk brain formasi assessment. dosen tanpa ada CAT ya Kak Berwi ya. Iya, kayaknya Ujian sekarang juga dimulai nggak dengan ada ya. menyelesaikan tes Heeh. EBA, dilanjutkan dengan Iya. wawancara dan ditutup dengan micro teaching ya. Iya, Gitu ya, iya, depannya. iya, Oke, kayak baik. gitu. Udah hanya gitu sih, nggak banyak. Paling yang berpengaruh nanti kalau tesnya hanya itu aja. Baik. Nggak ada CAT-nya. Karena Oke, baik. mungkin Terima lebih kasih Kak ini. Berwi. Ini Iya. buat teman-teman sobat pejuang NIP di luar sana ya, yang saat ini lagi menonton video obrolan saya bersama dengan Kak Berwi ya. Tadi di awal Kak Berwi sempat tekankan bahwa terkait persiapan sebelum mengikuti ujian, yang paling penting adalah belajar ya. Tidak ada hasil tanpa diimbangi dengan proses ya. Jadi hasil yang baik tentunya didukung oleh proses ataupun kerja keras gitu ya. Dan tadi Kak Berwi berbagi tips terkait bagaimana teknis belajarnya gitu. Jadi kalau Kak Berwi sendiri tuh beliau membuat rangkuman dari materi-materi yang sudah ada, mungkin untuk SKB. Nah, misalnya bagi teman-teman yang calon formasinya tuh untuk pemilihan dosen ataupun misalnya ada yang mengambil formasi umum, misalnya S1 ataupun profesi lainnya selain dosen. Nah, yang bisa kita ambil dari apa yang sudah Kak Berwi sharing adalah kita bisa membuat rangkuman dari topik-topik atau poin-poin yang sudah menjadi ketentuan ya. Kan di pengumuman kan sudah keluar tuh, kira-kira Iya. materi-materi apa saja nih yang bakal Iya, ditanya. kalau sekarang enak kan ya dari Enak, Menpan benar. RB-nya sudah ada ya kisi-kisinya. Kalau Betul. dulu kita mungkin kalau kebetulan saya nggak ada. Nah, Iya. ini ada juga alumni saya tanya, "Bu, ini materi tentang pengadaan yang mana ya, Bu?" "Bu, Benar. materi tentang kan udah kita pelajari kemarin pas kuliah." "Oh, Betul. yang itu," gitu kan. Enak gitu, sudah pasti belajarnya. Iya benar, sudah lebih terarah ya Kak Berwi ya. Iya. Jadi nggak meraba-raba lagi kayak kita dulu ya. Mm-mm. Nah, jadi dengan Semuanya ya membuat kita pelajari. betul, membuat rangkuman seperti apa yang sudah Kak Berwi ceritakan tadi, dibuat dalam tulisan ataupun buku kecil, kemudian nanti rangkuman tersebut dibaca lagi, kemudian melakukan tryout secara mandiri atau mungkin saat ini kan banyak sekali ya tryout yang diselenggarakan oleh lembaga bimbingan belajar ya. Nanti bisa kita terlibat aktif, tapi hati-hati juga ya dalam memilih lembaga bimbingan belajar ya. Jadi harus lihat juga rekam jejak atau track record-nya gitu ya.
Kemudian tadi Kak Berwi sempat menjelaskan bahwa yang paling penting saat ujian, entah itu ujian CAT ataupun ujian wawancara adalah ketenangan ya. Jadi jangan sampai Iya. kita terlihat grogi. Ketika teman-teman pada hari ini menonton video ini, teman-teman masih punya waktu untuk mempersiapkan diri ya. Jadi mungkin kalau mau wawancara, belajarlah untuk apa ya, berbicara di depan cermin atau di depan teman, di Mhm. depan orang tua, kemudian minta sobat kenalan kita ataupun keluarga kita untuk memberikan umpan balik atau bertanya gitu ya, Kak Iya, Berwi ya. feedback. Jadi di situ Ada kita memang secara feedbacknya. mental terlatih, secara pengucapan juga kita sudah terlatih gitu. Jadi itu akan terbawa pada saat ujian. Mungkin Kak Berwi saya minta waktu 2 menit lah. Saya juga pengen Ya, berbagi atau sharing tentang pengalaman pada saat mengikuti oke. tes SKB dulu ya. Kebetulan mungkin yang nonton juga pengen tahu juga nih bagaimana sih kalau misalnya persiapan untuk SKB CAT ya, CAT. Jadi pada waktu itu kebetulan formasi yang saya ambil itu profesi apoteker ahli pertama untuk penempatan rumah sakit vertikal Kemenkes. Nah, pada saat itu sesuai dengan peminatan yang saya ambil, saya mempelajari ilmu ataupun informasi terkait kesehatan secara umum gitu. Di antaranya misalnya nih visi misi Kemenkes, terus kaitannya dengan visi misi presiden, kemudian ditanyakan juga tuh terkait hari-hari yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya HKN, tema HKN, hari cuci tangan, hari AIDS, hari TB dan lainnya gitu. Kemudian selain itu ditanyakan juga tentang BPJS, kemudian tentang penggolongan peserta BPJS yang Iya, dibagi menjadi 2 ya, penerima bantuan iuran, non penerima PBI bantuan dan non iuran. Nah, PBI. Iya. kemudian terkait SDGs ya, mungkin tahun ini tuh Iya. ada beberapa informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian bahwa untuk materi terkait kesehatan secara umum tuh soalnya sangat jarang sekali, tapi Iya. masukan saya buat teman-teman yang saat ini lagi persiapan tidak ada salahnya untuk mempelajari poin-poin tersebut. Kita tidak tahu ya, mungkin hari ini masih belum keluar, tapi mungkin di giliran pada saat kita ujian bisa keluar juga. Nah, kemudian Iya. yang paling penting lagi biasanya di tes SKB ada 70 nomor dari 100 nomor ya. Jadi 30 nomor tadi sudah terkait kesehatan secara umum, 70 nomor sisanya itu biasanya ditanyakan terkait soal-soal yang menyangkut profesi kita gitu, kompetensi profesi kita. Misalnya kita sebagai apoteker gitu kan, kemarin di pengalaman saya beberapa tahun yang lalu itu sempat juga ada pertanyaan terkait bagaimana sih tahapan untuk melakukan rekonsiliasi, bagaimana sih tahapan pada saat melakukan verifikasi resep, apa saja poin-poin yang masuk dalam verifikasi administrasi, klinis gitu, farmaseutik gitu. Jadi ya itu mungkin singkatnya seperti itu. Jadi masukan atau pesan saya buat teman-teman sobat pejuang CPNS yang hari ini lagi persiapan untuk SKB, pelajari sebanyak mungkin informasi terkait kompetensi profesimu ya. Bisa minta materi ujian kompetensi dari adik-adik kita yang mungkin baru lulus, kemudian bisa buka lagi soal-soal kompetensi kita ya. Kalau kita kan lulusan, Mhm. kalau saya kebetulan 2016 KBRW selesai apotekernya. Kalau tadi kan KBRW 2012 ya. Di zaman Iya. saya itu sudah ada UKOM KBRI, tapi masih Mhm. formalitas. Tapi ya waktu itu saya rasa bahwa ketika saya baca soal-soal tersebut, ternyata pada saat ujian SKB, nah sebagian soal itu mirip-mirip gitu dengan apa yang ditanyakan di SKB gitu. Jadi ya belajarlah dengan baik, pergunakan waktu yang ada ini dengan baik gitu ya. Bisa menggunakan tekniknya KBRI tadi, baca, rangkum, tulis, kemudian baca lagi. Kalau misalnya ada teman yang mungkin lebih tertarik audio visual gitu, bisa nonton sambil mendengarkan, boleh juga ya KBRI ya. Nah, Mhm. mungkin singkat dari saya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih buat KBRI ya. Nah, KBRI kan tadi Mhm. menceritakan bahwa materi PowerPoint yang KBRI siapkan itu tidak spesifik mengenai profesinya KBRI sebagai apoteker, tapi lebih kepada peminatan KBRI ya, karena pengen jadi Iya. dosen yang di bidang manajemen bencana, materinya tentang manajemen bencana ya KBRI ya. Mhm. Nah, itu Iya. kemarin sempat juga tuh KBRI, ada teman saya ya, dia seorang apoteker, kemudian dia mengambil peminatan untuk profesi dosen di salah satu perguruan tinggi, tapi di bidang pertanian KBRI. Nah, mungkin
Kayaknya di kampus itu bukan di bawah Kemenkes KBRI, jadi di bawah Dikti gitu. Mungkin ada apa ya, masukan ataupun apa ya, pesan dari KBRI untuk teman saya ini KBRI? Kira-kira seperti apa persiapannya yang harus Eh, dilakukan gitu? Silakan KBRI. Mungkin, itu ya, jadi memang kadang ada yang formasinya nggak linear ya, sama seperti, sama junior saya juga di satu kampus ya, satu lulusan. Mhm. Dia juga, lulusan sama saya manajemen bencana dan di Dikti juga. Kebetulan sama-sama di Aceh ya, salah satu universitas di Aceh. Nyata dia itu penempatannya itu di Fakultas Kedokteran. Wah, iya. Fakultas Kedokteran itu butuh manajemen bencana. Hmm. Nah, di manajemen bencana, tapi tahu nggak background-nya apa? Iya. Geografi gitu kan. Astaga. Bayangkan, background-nya dia geografi gitu, Iya, geografi tapi dia di bencana. Nggak iya, apa-apa, tapi tetap aja sekarang juga dia sudah menjadi dosen gitu iya. kan. Berarti dia Apa lulus yang harus waktu itu ya? disiapkan? Heeh, tapi lebih ke arah ya apa manajemen bencana yang kira-kira mungkin bisa dimasukkan di geografi. Benar, benar, benar. Apa sih gitu ya? Kalau misalnya dari geografi ke arah manajemen bencana, oh bisa membuat peta risiko Benar, gitu benar. ya. Betul, Atau betul. mungkin kalau di rumah sakit kan ya ada triase gitu ya, merah, kuning, Benar, hijau betul. gitu kan. Merah, Nah, kuning, coba hijau. coba di CV di mana sih ilmu kita tuh bisa masuk ke situ. Berarti Saya kalau KBRI, misalnya apoteker ke pertanian dicari-cari aja. Heeh. kaitan antara dunia farmasi dengan pertanian ya KBRI ya? Peran kita sebagai Iya, apoteker itu di mana gitu ya? heeh. Oke, baik. Kalau kita belajar matematika dulu diagram Venn ya, Iya, ada benar, benar. irisannya gitu kan. Nah, cari Benar, aja benar. walaupun cuman kecil gitu kan, Yang tapi penting ada bisa irisannya. muncul gitu. Heeh, yang penting ada irisannya gitu aja sih. Oke, Itu bisa KBRI. bisa kan karena kan kita yang paham ya. Baik. Bidang kita tuh kira-kira bisa masuk ke bidang lainnya di sebelah mana ya gitu kan. Misalnya Oke. kayak farmasi, farmasi ke kebencanaan mikir apa ya? Apa ya yang bisa ya? Oh, Oke. padahal kan misalnya farmasi di kebencanaan, siapa sih pasiennya yang paling ini, orang-orang, kelompok rentan misalnya kan, atau orang-orang lansia. Lansia itu banyaknya apa sih penyakit yang biasanya ada DM, ada hipertensi, Hmm. bisa kita incer di Benar, situ benar, gitu. benar. Coba cari aja irisannya yang bisa masuk Iya, di kedua, bidang ilmu iya, yang sudah kita betul. tekuni. Oke, wah luar biasa sekali nih Mhm. masukan dari KBRI ya. Jadi kata kuncinya carilah irisan ya atau kaitan antara Mhm. bidang profesi kita dengan peminatan kita gitu ya. Jadi kalau teman Formasinya tadi yang dibutuhkan. ya formasinya dosen bagian pertanian, sekiranya kalau pada saat micro teaching ataupun wawancara nanti dia harus mempelajari itu ya kaitan antara farmasi dengan peminatannya yakni dosen Pertanian. pertanian tadi, betul. Oke. Mhm. Mungkin, untuk sesi ngobrol asik kita pada sore hari ini Kak Berwi, saya kira sudah cukup ya, tapi sebelum kita mengakhiri, acara kita pada sore hari ini, mungkin teman-teman yang nonton nantinya pengen mendapatkan take home message dari, Kak Berwi, pesan untuk nanti diingat dan sekiranya bisa dipraktekkan gitu, guna, mereka bisa persiapan lebih baik, lebih matang menghadapi ujian SKB. Silakan Kak Berwi. Mungkin dari saya, untuk teman-teman para pejuang NIP ya, di tahun ini yang paling penting satu, belajar ya. Mungkin kita jangan bilang, "Jangan takabur, aku nggak belajar," gitu ya, nanti rezeki nggak kemana tapi nggak ada. Sekalipun Semuanya urutannya satu ya, harus tetap satu belajar ya ya Kak kan Beri ya? ya. Apalagi ya, saya bukan merendahkan atau menghilangkan harapan untuk yang ranking 1, terlebih kalau Mhm, misalnya formasinya seperti Pak Markus ya, yang itu formasi umum ya, betul, karena kan ada nilai poin tambahan ya, iya, termasuk saya benar, bisa masuk juga karena saya poin tambahan. benar, Nilai kami tipis-tipis, jadi mhm, saya yang ranking 2 nilai saya tipis-tipis dengan ranking 3 dan ranking 4. Akan tetapi, eee, ingat bahwa saingan kita mungkin saja dia punya rekam jejak, alumni NS, betul, punya rekam jejak ya, alumni betul, NS, beliau-beliau sudah menjadi dosen kontrak di Poltekkes, betul, beliau-beliau adalah
perawat-perawat yang sudah kontrak lama di RSCM, di Nah, Fatmawati itu ada nilai tambah. rumah sakit Jadi, vertikal Kemenkes ya. usaha tetap rumah sakit vertikal, "Jangan, oh aku udah ranking 1 nih, slow aja pasti." Oh nggak bisa juga. Apakah punya rekam jejak? Kalau nggak punya rekam jejak harus hati-hati. Bahkan kita mungkin ya, anak-anak sekarang harus stalking saingannya. Betul, Kalau betul, betul, namanya betul. kira-kira namanya itu, familiar, stalking aja coba lihat, "Ih, di mana ya dia ya? Oh dia sudah kerja di sini." Wah berarti kita harus waspada, karena ranking 1 bisa jadi nanti loncat ke ranking 7, Benar Kak Berwi. dibutuhkannya 2 gitu kan, udah nggak masuk lagi atau gimana ya, atau Iya, dibutuhkannya bisa jadi satu, rezeki tidak kemana, tetapi usaha harus tetap. Tetap tenang, tetap belajar, di H-1 juga usahakan kondisinya fit ya, jangan terima. H-1 bermain atau apa, kita nggak tahu kondisi. Atau Karena apalagi begadang Kak sekarang Berwi ya. apalagi dalam kondisi sekarang pandemi ya, usahakan ya nggak usahlah keluar-keluar dulu gitu kan. Dan yang terpenting buat saya mungkin doa orang tua ya, kalau misalnya orang tuanya Amin. masih ada, kedua orang tua, insya Allah doa orang tua mungkin saya juga lebih besar doa orang tua saya nih, sehingga saya Betul. bisa sampai, Sama Kak Berwi, saya juga sekarang melakukan kayak hal yang gini sama. heeh, Ya. doa orang tua saya kayaknya lebih kuat, mintalah doa sama orang tua, insya Allah, doa orang tua yang dikabulkan dan kalau Amin. memang rezeki itu akan menjadi rezeki kita gitu ya. Mungkin Oke. itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Berwi ya, karena pada Iya. hakikatnya tidak ada rezeki yang tertukar ya. Kalau itu rezeki kita Iya, ya bakal kita dapatkan juga ya. Oke, iya. terima kasih banyak Kak Berwi. Terima kasih sudah bersedia menjadi tamu istimewa di acara Ngobrol Asik bersama dosen berprestasi ya. Kalau saya bilang ya, dosen Enggak, saya yang belum berprestasi, kalau masih saya sih biasa aja, dosen kalau penilaian biasa-biasa subjektif aja. saya, Kak Berwi luar biasa ya perjalanannya ya, sampai pada akhirnya bisa menjadi seorang pengajar, bisa menjadi seorang guru ataupun dosen ya. Nah, kalau prestasi sudah ataupun belum, kalau saya nilai ya Kak Berwi sudah berada di level berprestasi ya, karena kan perjuangan Kak Berwi saya tahu tidak Iya, mudah iya. gitu. Nah, mungkin kita bisa sharing lagi, ngobrol lagi di lain waktu Kak Berwi. Jangan sampai jerah untuk saya undang kembali di acara ofisial. Terima Iya, kasih banyak. Salam buat keluarga, salam buat rekan-rekan dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh, buat teman-teman mahasiswa juga Kak Berwi ya. Semoga Kak Berwi iya. sehat selalu Oke, dan sukses. terima Amin. kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Oke, ya. Oke, Kak Berwi, terima Oke. kasih.